Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemilu 2024 segera dimulai. Siapakah calon anggota legislatif pilihan Anda? Alhamdulillah hari ini saya diizinkan untuk mereview salah seorang calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil 1 Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan. Nomor urut 1. Seperti apakah beliau? Mari kita review seperti apakah pergerakannya sebelum berlanjut ke segmen berikutnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Epi Susanto, calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan, daerah pemilihan Bekasi 1 yang meliputi Kecamatan Bekasi Timur dan Kecamatan Bekasi Selatan. Alhamdulillah, pada tahun 2024 saya diberi kepercayaan oleh Partai Persatuan Pembangunan untuk mengikuti kontes pemilihan calon anggota legislatif di tahun 2024 dengan nomor urut 1. Saya pernah menempuh pendidikan di SD Negeri Bekasi Tengah. Setelah lulus, saya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Dan juga lulus, saya lalu melanjutkan pendidikan saya ke SMA Negeri 2 Kota Bekasi. Alhamdulillah lulus, dan kemudian saya ikut berpendidikan di ajang universitas yang ada di Kota Bekasi. Pengalaman organisasi saya, pertama saya pernah menjadi ketua RT di RT 05 RW 1 Kelurahan Duren Jaya. Lalu saya diangkat menjadi ketua RW 01 serta lalu menjadi ketua LPM Kelurahan Duren Jaya dan juga BKM di Kelurahan Duren Jaya. Pernah juga saya menjabat sebagai bendahara di BKMB Kota Bekasi. Lalu pada tahun 2014 saya diberi amanat oleh salah satu partai untuk mengikuti kontes pemilihan calon anggota legislatif. Alhamdulillah saya berhasil menjadi seorang anggota DPRD Kota Bekasi periode 2014 sampai dengan 2019. Prinsip hidup saya yaitu berguna bagi orang banyak. Mudah-mudahan apa yang hidup kita ini bisa bermanfaat bagi masyarakat lebih banyak lagi. Moto saya ke depan, mari jadikan Kota Bekasi kota yang maju dan berkualitas. Oke teman-teman, tadi kita sudah menyimak ya, siapakah beliau, dari mana asalnya, dari pendidikan sampai pengalaman organisasi dan prinsip-prinsipnya. Segmen selanjutnya nih Pak Haji ya. Siap. Nih saya ada segmen pertanyaan. Oke, siap. Gagasan apa nih Pak Haji yang Pak Haji bawa untuk masyarakat, khususnya masyarakat Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Pak Haji? Gagasan untuk masyarakat Bekasi Timur dan Selatan. Mungkin untuk pemilu di 2024 nanti. Ya. Kita tahu bahwa pemilu ini adalah ajang demokrasi. Ya. Itu hajat daripada seluruh masyarakat Indonesia ya, khususnya. Yang mana mungkin mari kita berbondong-bondong, kita sukseskan pemilu 2024. Ya. Gagasan kami dari Partai Persatuan Pembangunan yang mana mempunyai misi
dan tugas dari partai, yaitu untuk menyampaikan ada beberapa tujuan dari partai, yaitu harga murah, ya. Harga murah, terus kerja mudah, kerja mudah, coblos P3. Coblos P3. Itu pertama itu. Iya, siap. Kami mempunyai 6 program. Untuk bila mana nanti Partai Persatuan Pembangunan menang di pemilu 2024, kami mempunyai program pertama itu memberikan bantuan tunai kepada lanjut usia. Pada lanjut usia. Dan kedua, memberikan intensif kepada memberikan intensif untuk merabot masjid dan DKM. Yang ketiga mungkin kita yang tidak kalah penting nih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mari nanti kita bisa memenangkan Partai Persatuan Pembangunan. Bila kami menang, ada yang namanya kita akan menghapus pajak dari PBB. Yang mana mungkin bapak ibu mempunyai lahan kurang dari 100 meter ke bawah. Insya Allah kami program itu akan nanti dihapus gitu, memberikan keringanan kepada masyarakat yang memiliki tanah yang kurang dari 100 meter persegi gitu. Nah, itu program unggulan kami rencananya ke depan. Lalu program selanjutnya memberikan intensif RT RW, memberikan itu, dan juga programnya terus memberikan pendidikan gratis dan kesehatan. Yang terakhir di program ke-6 itu kita akan memberikan dana bantuan untuk pesantren yang ada di pesantren itu. Jadi gagasan-gagasan itu ke depan akan kami realisasikan setelah partai kami menang di pemilu 2024 nanti. Ya mudah-mudahan masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat yang ada di Bekasi Timur Selatan, ayo menangkan Partai Persatuan P3. Khususnya ya kalau itu kan saya dicalonkan dari Partai Persatuan Pembangunan untuk wilayah Bekasi Timur dan Selatan. Dengan nomor urut 1 gitu. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu masyarakat yang ada Bekasi Timur doakan semoga sehat selalu ya. Sehat selalu, berbondong-bondong datang ke TPS, jangan lupa coblos saya nomor 1 dari Partai Persatuan Pembangunan. Menarik sekali tadi Pak Haji, ada 6 program. Salah satunya bantuan terhadap lansia, terus kemudian peringanan pajak. Iya, peringanan pajak. Ketiga itu memberi intensif kepada RT RW nih. Wah, terus juga kepada marbot masjid. Iya, DKM dan marbot dapat intensif tuh. Nanti. Terus juga terakhir itu dapat bantuan untuk pesantren. Oke, sangat menarik. Gagasan ini artinya gagasan yang akan direalisasikan oleh Pak Haji dari Insya Allah dari partai kami. Bung Jamal, ini nih kan banyak masyarakat suka bertanya, apa sih katanya misi-misi kalau anggota dewan. Sebetulnya dewan itu tidak ada misi-misinya karena dia hanya mempunyai 3 fungsi di DPRD nanti. Ya, jadi dewan tuh dia kalau jangan tanya 3 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai pengawasan dalam kinerja wali kota dan seluruh SKPD-nya gitu. Jadi kita nanti bisa pengawasan. Fungsi pertama fungsi pengawasan. Yang kedua yaitu fungsi budgeting yaitu kita membuat anggaran-anggaran daerah. Ya. Jadi anggaran Kota Bekasi nanti kita yang buat bersama-sama dengan wali kota dan para perangkatnya yang tadi saya katakan itu. Yang ketiga yaitu fungsi yang ketiga. Yang pertama kedua, ketiga itu membuat peraturan daerah. Peraturan daerah yang mana kita di sini mungkin kita akan membuat perda
Iya, perda-perda untuk Kota Bekasi. Yang perda-perda yang untuk menguntungkan Kota Bekasi. Itu. Itulah itu yang melekat itu ya di anggota DPRD nanti. Jadi ke depan itu ya kalau tadi saya bilang katakan nanti setelah dewan itu jadi dia itu 3 fungsi itu tidak terlepas dari itu. Oke, oh jadi begitu. Oke, anggota dewan itu bukan nggak punya visi misi ya, mungkin visi misi partai ya tadi ya, itu yang tadi Pak Haji sebutkan ya, itu. Kalau itu misi misi partai, kalau yang 3 fungsi itu yang tadi semua anggota dewan yang ada nanti 50 anggota dewan di Kota Bekasi itu melekat semua. Siap. Dan juga kalau ke depan itu adanya reses. Nah, ini reses ini. Reses itu apa Pak Haji nih? Nah, reses ya. Kalau reses itu kan kita untuk menjalin pendapat sebetulnya pendapat yang ada di Bekasi atau yang ada di daerah pemilihan warga. Ya itu yang harus terjun. Jadi kalau nanti saya di Bekasi Timur Selatan, ya saya harus bertanggung jawab untuk pembangunan yang ada di Bekasi Timur dan Selatan, ya itu melalui reses. Reses nanti kita menanggung aspirasi masyarakat. Apa sih aduan-aduan dari masyarakat Bekasi Timur Selatan? Dalam hal ini bukan masalah pembangunan saja. Karena rata-rata kan masyarakat taunya, oh jalan saya kurang bagus nih, Pak Dewan. Atau ini saya. Nah yang ke depan kita kalau bisa kan ke depan tadi saya katakan, bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja. Yang pertama itu rata-rata kan RT RW mintanya jalan lingkungan, jaling, ini pembangunan. Nah itu yang harus kita pikirkan ke depan. Tadi saya katakan, ayo bagaimana bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang ada di Bekasi. Oke, berarti dengan adanya reses itu nanti ada temu antara anggota dewan dan warga masyarakat. Betul. Disitulah terjadinya interaksi, aspirasi disampaikan gitu kan. Betul. Anggota dewan itu nantinya akan menampung aspirasi itu dan mengawalnya gitu ya. Artinya merealisasikan, mengajukan gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya nih Pak Haji. Langkah apa untuk menarik perhatian generasi Z, terutama pemilih pemula atau terutama nih banyak pemuda yang mencari kerja nih gitu, yang baru-baru gitu. Apa langkah Pak Haji? Langkah-langkah pertama ya kita silaturahim terhadap anak-anak muda yang ada di khususnya Kota Bekasi, yang ada di lingkungan kami lah, pertama di daerah pemilihan Bekasi Timur dan Selatan. Jadi ke depan ini memang generasi pemuda sangat dibutuhkan, dan juga mari kita edukasi beliau dengan pendidikan ataupun pelatihan. Itu ya. Tanpa ada pelatihan ya mustahil. Sekarang kan zamannya udah zaman generasi Z ya. Jadi anak muda juga harus jangan sampai tertinggal dalam hal ini main gadget ataupun sosmed atau apa ya. Ke depan itu beliau harus tahu, jangan sampai buta ya, harus melek dalam digital itu. Dan juga untuk masalah ketenagakerjaan ini yang ke depan ini kita harus betul-betul mempunyai power dalam hal ini pemuda yang bisa diandalkan. Nah, pemuda yang bisa diandalkan salah satunya ya harus punya keahlian. Ya, tanpa keahlian ya, tidak mungkin ya anak itu bisa diandalkan. Nah, bagaimana anak muda itu bisa mencapai keahliannya? Ya, kita di sini kan di Kota Bekasi udah punya pelatihan sangat besar gitu di Seves ya. Yang ada di daerah Bekasi Selatan. Pas itu di daerah pemilihan saya itu nanti yang akan datang itu ya. Mari kita manfaatkan ya. Selama ini kan kita tahu masyarakat yang ada di Bekasi awam terhadap BLK tersebut ya, awam sama sekali. Saya sering datang ke situ, itu hampir mayoritas yang datang yang hadir ke sana rata-rata dari daerah-daerah lain. Daerah luar. Ya, dari luar. Bukan dari Bekasi. Ya sangat miris sekali saya. Ya ke depan bagaimana pemuda-pemuda kita kalau bisa pemuda tangguh tadi yang saya bilang, pemuda pilihan, pemuda yang punya
rasa tanggung jawab ke depan kan, Iya. ya dia harus mempunyai keahlian dalam bidang apa? Ya dalam segala bidang. Ya, di situ kan bisa banyak. Bukan pelatihan itu bukan salah satu. Banyak di situ. Tidak kan yang tahunya cuma pelatihan AC, atau tukang jadi tukang las. Iya. Nah, itu banyak sekali. Ada komputerisasi. Ya, kita zaman sekarang kan harus masalah tadi saya bilang gadget itu perlu ya nggak? Ya jadi harus perlu lah masyarakat Kota Bekasi khususnya pemuda nih ya. Yang tadi ke depan pemuda yang handal, pemuda yang tangguh yang harus mempunyai kompetisi. Ya, jadi dia punya sertifikasi. Ya, kalau sudah punya sertifikasi ke depan untuk mencari lapangan kerja itu sangat mudah sekali. Karena dia sudah mempunyai sertifikat bahwa dia punya keahlian dalam bidang apa ya, itu macam-macam tadi. Nanti kita di situ tinggal anak-anak kitanya mau atau tidaknya kan gitu. Iya. Mungkin nanti mau diadakan penyuluhan untuk balai BLK, Balai Latihan Kerja. Ya. Kita kan punya 2 balai latihan kerja yang tadi saya sampaikan. Kita ada 2, yang satu di Sepes, yang satu di Bekasi Jaya. Nah itu Kota Bekasi. Sayang kalau nggak dimanfaatkan, sayang sekali itu. Dari situ seandainya ada yang mau masuk nih Pak Haji, apa nih keuntungan selain dapat sertifikat itu, apakah nanti dia dapat penyaluran juga atau dapat biaya apa gitu selama masa training? Selama masa training yang saya tahu dulu itu sangat bermanfaat. Keuntungannya luar biasa. Luar biasa keuntungannya. Satu, mereka itu mendapat ilmu yang tidak akan lepas, ya enggak? Dari berbagai bidang. Dari berbagai bidang. Ilmu yang tidak akan lepas. Apa saya katakan ilmu yang tidak akan lepas? Selama dia menekuni, ya enggak? Menekuni ilmu itu, dia akan selamanya itu juga akan melekat di diri dia. Salah satu dapat itu. Kedua, ya kita berharap ke depan kan lebih mudah untuk mencari pekerjaan, nah, gitu. Kalau yang ketiga ya mungkin kalau kita ikut di BLK, alhamdulillah di BLK itu kita akan diberikan dana insentif malah. Jadi kita tidak mengeluarkan dana, malah dapat dana insentif dari si penyelenggara. Sampai nanti kita udah lulus, dalam hal ini kita punya keahlian, pastilah yang tadi saya katakan, kalau kita sebagai pemuda yang sudah mempunyai kapasitas sebagai pemuda tangguh dan handal, itu di situ berapa perusahaan-perusahaan sudah melirik kita untuk menjadi karyawan-karyawan beliau. Oke, mantap. Oke, buat generasi muda nih, buat pemilih pemula semua pokoknya, lapangan pekerjaan solusinya memang ada gitu. Mungkin selain kita berusaha, sebelum berusaha mungkin bisa ngikut pelatihan yang mana nanti akan dibimbing ya, dikawal gitu, untuk masuk ke BLK ya. Nah, di BLK itu ternyata banyak pelatihan-pelatihan selain teknis, ada teknik, ada IT gitu ya. Iya, betul, ada. Bahkan pelatihan-pelatihan yang bahkan perhotelan juga ada. Perhotelan ada. Buat anak-anak yang mau di bidang perhotelan, ada. Jadi di perhotelan itu kita nanti bisa jadi promo saji macam makanan atau bagaimana saja ada di situ. Sip, mantap, keren nih. Pak Haji punya langkah untuk generasi muda. Mudah-mudahan nggak lupa ya nih, Pak Haji Happy. Insya Allah mudah-mudahan ya. Bekasi Timur, Bekasi Selatan, nomor urut 1 dari Partai P3 Persatuan Pembangunan. Oke, Pak Haji, selanjutnya nih. Selanjutnya sikap dan harapan Pak Haji, sudut pandangnya seperti apa tuh antar sesama caleg internal partai maupun eksternal partai nih Pak Haji? Iya. Sudut pandang kami di pemilihan nanti di tanggal 14 Februari. Kita tahu bahwa di sini ada 18 partai. Di Bekasi Timur Selatan itu tersedia hanya 10 kursi. Yang mana masing-masing partai itu
memberikan kandidat yang dikasih kepercayaan oleh partai itu 10 orang. Mereka semuanya adalah putra-putri terbaik dari masing-masing partai tersebut. Ya, pandangan saya ya itu tadi saya katakan, beliau itu adalah yang terbaik dari partainya masing-masing. Baik kami dari Partai Persatuan Pembangunan, 10 orang itu semua adalah hasil dari verifikasi partai bahwa inilah yang terbaik untuk mencalonkan di legislatif di tahun 2024 nanti. Ya, pandangan saya semua baik-baik semua. Kami dengan partai-partai lain juga tidak ada saling ini semua bersahabat semualah. Kami baik semuanya. Baik itu yang dari incumbent maupun dari calon-calon yang akan datang. Dan tadi saya katakan ya, yang hanya diterima itu nanti di Bekasi Timur Selatan 10 dari 18. Kalau dari 18 berarti ada 180. Ya, 180 calon anggota legislatif dari satu aja tuh dari dapil 1. Berarti kan tereliminasi. Zaman sekarang tereliminasi sebanyak 170 orang. Nah, itu. Jadi kami harap kepada teman-teman calon anggota legislatif, mari kita bersama-sama lah kampanye yang baik, semua jangan saling menjelekan di antara baik itu dari internal partai maupun eksternal partai ya. Jadi, bersahabat selama misinya untuk kota Bekasi. Iya. Jadi kan kita ke depan ya saya mengharapkan siapapun yang jadi, baik dari kami Partai Persatuan Pembangunan yang ada 10 orang itulah kalau sudah Allah memberikan garis tangan, beliau akan kun fayakun, Allah akan memberikan. Tapi kan tidak begitu saja Allah memberikan, tapi harus ada apa yang kita mempunyai kegiatan proses ya. Jadi kita harus betul-betul mencari kemana nih gitu. Itu kan tidak mudah. Satu partai itu kalau untuk meraih satu kursi ya kita ketahui cukup banyak. Ya. Satu kursi itu hampir sekira kurang lebihnya ya 20.000 suara sah yang harus memilih satu partai tersebut gitu. Sekarang kita katakan tadi dari 18 partai bukan tereliminasi beberapa partai-partai yang lain yang kita ketahui. Partai Persatuan Pembangunan insya Allah dengan 10 kandidat dari 10 orang putra-putri terbaik ya, dari Partai Persatuan Pembangunan sekarang ini kan berjibaku nih ya. Berjibaku dalam arti bukannya kita saling sikut menyikut, bukan ya, berjibaku bagaimana Partai Persatuan Pembangunan dapat satu kursi. Nah, itu dapat satu kursi itu kan tadi saya katakan tidak mudah ya enggak ya, perlu perjuangan yang lebih ekstra. Perjuangan, iya. Kadang-kadang aduh gimana ya, ada miskomunikasi dari ini. Ya, tapi alhamdulillah ya, kami dari pimpinan kami nih, dari DPC, khususnya Bang Gusola yang kita kenakan Bang Gusola. Alhamdulillah beliau selalu mensupport kepada seluruh caleg-calegnya yang ada di Bekasi Timur. Bahkan sekota Bekasi beliau caleg, dan juga Pak Haji ini memberikan support yang luar biasa. Masya Allah luar biasa tuh. Saya harapkan mudah-mudahan Pak Gusol juga nanti di 2024 menjadi orang nomor 1 di Kota Bekasi, yaitu Wali Kota Bekasi. Oh, Wali Kota Bekasi. Insya Allah Gusol nanti akan jadi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan Pak Beliau ini Pak. Pak Haji Solihin lah. Menjadi Wali Kota Bekasi. Mudah-mudahan dan juga bisa menjadi pemenang ya di Bekasi nih, Partai Persatuan Pembangunan. Khususnya target dari DPC bisa tercapai lah. Target ini kan 6 kursi. Insya Allah 6 kursi. Kalau tadi saya katakan setiap calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan berjibaku, berjuang keras, ya, datang ke masyarakat, menyampaikan tadi visi dan misi dari partai. Tadi kan ada tuh 6 program partai. Nah itu jual aja terus itu. Bahkan di tagline kami sembako murah, harga murah ya, sembako murah, harga murah, terus kerja mudah, coblos
P3 itu. Terutama ya coblos. Itunya legislatif. Harga murah, Kerja mudah. kerja mudah, Coblos P3. Epi Susanto nomor urut 1. Itu ya, oke. Itu mungkin tadi yang tadi Pak Haji bilang semua bersahabat gitu. Siap, betul, semua bersahabat Untuk membangun kota Bekasi. Oke, mungkin selanjutnya nih Pak Haji, apa nih yang membuat Pak Haji layak dipilih oleh masyarakat dan masyarakat semua mempercayakan suaranya ke Pak Haji? Apa kira-kira? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan masyarakat Bekasi Timur dan Bekasi Selatan bisa mempercayai kepada saya nanti sebagai wakil rakyat, yaitu wakil daripada bapak-bapak, ibu-ibu dan masyarakat yang ada di Bekasi Timur dan Selatan. Yang mana kalau saya terpilih nanti, itu adalah salah satu amanat. Amanat dari Bapak dan Ibu, khususnya masyarakat Bekasi Timur dan Selatan, yang harus kami pertanggungjawabkan. Setiap apa yang telah diberikan amanat, yang harus kami pertanggungjawabkan. Ya, baik itu dari partai kami juga mempunyai program unggulan. Ya, tadi kan kita sudah katakan ada 6 program unggulan tuh. Pertama, memberikan BLT kepada lanjut usia. Kedua, memberikan program 1 keluarga 1 sarjana. Ya, mudah-mudahan itu bisa tercapai itu. Tadi lupa saya itu. Program 1 keluarga 1 sarjana. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya lagi, kita bisa mengurangi tadi tanah yang 100 meter itu ke bawah itu kita akan memberikan menghilangkan pajak PBB. Yang keempat, memberikan intensif pada marbot dan DKM Masjid, dan memberikan intensif kepada Pak RT RW. Nah itu. Dan yang keenam, memberikan dana pesantren yang ada di Kota Bekasi nanti. Jadi itu mudah-mudahan bila mana nanti kami diberi kepercayaan, khususnya dari masyarakat Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, saya bertanggung jawab atas nama amanat tersebut. Ya, setiap amanat itu kan harus punya pertanggungjawaban ya, yang sangat pertanggungjawaban yang sangat luar biasa nanti sampai dunia akhirat itu mungkin ya kalau itu pertanggungjawabannya. Ya mudah-mudahan masyarakat Bekasi Timur, Bekasi Selatan, jangan lupa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 mari datang berbondong-bondong untuk mencoblos calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan. Warna hijau, Haji Epi Susanto dengan nomor urut 1. Coblos Haji Epi Susanto dari Partai Persatuan Pembangunan. Oke. Coblos Haji Epi Susanto. Coblos saja Haji Epi Susanto. Oke. Di Partai Persatuan Pembangunan lambangnya Ka'bah nomor 1. Oke, mungkin itu aja Pak Haji ya. Ya. Yang kita berbincang-bincang hari ini, alhamdulillah Ya. selesai. Oke. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bang Jamal dan seluruh masyarakat Kota Bekasi diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selalu istiqomah kita dalam menjalankan kegiatan ibadah kita nanti. Oke. Terima kasih. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Setelah menonton review video ini, tentukan pilihan calon anggota legislatif pilihan Anda di dapil Anda. Jangan lupa juga ini Haji Epi Susanto, Dapil 1 Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Selatan, nomor urut 1 dari Partai P3. Coblos nomor 1. Coblos nomor 1. Haji Epi Susanto. Haji Epi Susanto. Oke, Pak Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.